Halo, ketemu lagi di channel YouTube Galeri Guru Seni. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk latihan soal UP PPG dalam jabatan yang bertema landasan ilmu pendidikan. Kalau saya bingung mulai dari mana untuk belajar soal OP, saya mulai dari pedagogi di bagian landasan ilmu pendidikan. Langsung saja ke soal nomor satu. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Aliran, kalau di sini kata kuncinya, proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif. Sedangkan siswa pasif, ya. Nah, ini termasuk di aliran, kalau menurut saya jawab behavioristik. Oke, lanjut ke soal nomor 2, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut. Lagi-lagi kata kuncinya implementasi sila kelima. Yang mana yang cocok? Implementasi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana artinya kita harus adil terhadap kehidupan bermasyarakat, bertetangga, yang mana yang relate coba? Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sepertinya ini cocok dengan sila pertama ya. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Sepertinya ini untuk sila kedua mungkin. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Ini kita save dulu karena juga relate dengan sila kelima. Tapi kita lihat lagi jawaban D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Ini untuk pengembangan diri, juga belum cocok untuk bermasyarakat. Yang E, sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Sepertinya jawaban saya itu E, karena kegiatan gotong royong itu merupakan implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia selalu identik dengan hal gotong royong. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Lagi-lagi kata kuncinya praktik pendidikan. Praktik pendidikan ini yang merupakan aktivitas antara guru dan murid. Coba kita lihat di jawaban A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Ini hanya aktivitas oleh Ibu Ani. Ibu Heni dan Pak Budi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Ini kurang lirik karena sama-sama guru. C. Pak Budi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Ini sepertinya benar, tapi kita lihat lagi jawaban D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya. Ini baru mencari ide, tapi belum dilaksanakan. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Ini hanya kegiatan oleh guru. Jadi yang benar jawabannya C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Sepertinya soal ini mudah ya.
Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia peserta didik oleh manusia lainnya. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah manusia merupakan makhluk otonom, pribadi yang berkembang dan berakal. Manusia atau peserta didik adalah makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Menurut saya ini setuju dengan jawaban A, manusia merupakan makhluk otonom. Nanti saya akan cari lagi penjelasannya di Google karena channel ini merupakan channel soal dan tidak usah terlalu panjang-panjang. Kita lanjut saja di soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, ini kata kuncinya, manfaat mempelajari landasan pendidikan. A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola pendidik tentang bagaimana seharusnya melakukan praktek pendidikan. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang cocok manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik atau guru, yaitu menurut saya jawabannya meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Apakah setuju? Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Uri Handayani. Landasan historis kuncinya. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah negeri. Berikut ini implementasi landasan historis. Berarti guru itu harus berpatokan dengan semboyan Tut Uri Handayani. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual. Lagi-lagi kata kuncinya landasan konseptual. Apalagi kalau bukan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sepertinya soal ini mudah. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dan tugas perkembangan peserta didik. Tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Nah, ini kata kuncinya. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan, apalagi kalau bukan psikologi pendidikan, karena dia berhubungan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Oke. 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh yang cari yang relate aja ya. Pancasila merupakan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu landasan religius yang berhubungan dengan keagamaan. 10. Salah satu pusat pendidikan bagi anak dan adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak
Yang mana? Hak dan kewajiban, kejujuran dan toleransi, gotong royong dan tanggung jawab, kedisiplinan dan tanggung jawab, kejujuran dan tenggang rasa. Yang mana merupakan ibadah yang wajib. Terus terus sekarang ditentukan waktu. Kita cari kata kuncinya dulu. Waktu yang ditentukan. Waktu ini berhubungan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada agamanya. Oke? Jadi jawabannya D. Jika kalian setuju dengan semua jawabannya atau kalian ada jawaban lain, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat membuatkan soal lebih banyak lagi untuk kita belajar sama-sama.